hidayah berlevel-level. Muaranya level 1, level 2. Level 1 hidayah yang bersifat umum namanya idahul haq. Allah berikan petunjuk, penerangan bahwa di situ ada nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah. Dan yang kedua, pertolongan, bimbingan dari Allah yang khusus untuk mau menerima dan mengamalkannya. Nah, dalam Al-Quran ada 6 golongan manusia yang tidak mendapatkan hidayah yang level 2 tadi. Pertama, orang zalim. Kedua, orang yang menutup diri dari ayat Allah. Yang ketiga, orang yang fasik. Yang keempat, orang yang berkhianat. Yang kelima, orang yang tukang bohong. Yang kelima, orang yang frontal dalam masalah keingkaran. Ini 6 golongan manusia ini Allah la yahdihim. Allah nggak berikan bimbingan khusus atau level 2 buat mereka. Ayo kita buka Al-Quran surat At-Taubah ya. Surah At-Taubah ayat 19 hingga ayat ke-22. Ini kita renungannya seputar Lebaran ini Al-Faizin ya. Kita mulai membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua Allah berkenan jadikan min ahlil Quran. Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita Allah berkenan jadikan semua min ahlil Quran. Para pemirsa, pendengar Al-Mahdi TV, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil Quran. Guru-guru kita Allah jadikan min ahlil Quran. Murid-murid kita Allah jadikan min ahlil Quran. Tetangga kita Allah jadikan min ahlil Quran. Muslimin, muslimat, warga negara Indonesia mudah-mudahan Allah jadikan min ahlil Quran. Dan mudah-mudahan para penyumbang, donatur Masjid Al-Mahdi yang mewakafkan tempat ini, yang membina masjid ini, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan yang masih hidup, para penyumbang, para donatur, termasuk guru-guru mengisi di Masjid Al-Mahdi, mengisi majelis ilmu Al-Mahdi, guru kita Ustadzuna Husain bin Hamid Al-Attas dan yang lain-lain, mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang fi ta'atillah wa ta'ati rasul, fi sihatin wa afiyah, fi khairin wa ladfin wa afiyah, ala hadhihi niyah kullu niyatin salihah jalibah li khairin dafi'a li kulli syarr lana wa li walidina wa auladina azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina talamidina wa muridina wa ahbabina wa man awsana wa astawsana biddu'a fi khairin wa ladfin wa afiyah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Silakan buka Qur'annya. Surah At-Taubah ayat 19 hingga ayat ke-22. Allah berfirman, Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah kajian subuh Masjid Al-Mahdi, bil khusus segenap pengurus, khususil khusus Habiban al-Mahbub Al-Ustadz Ali As-Sayyid Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah wa amaddana bituli hayatih fi khairin wa lutuf wa afiyah amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan merenungkan Al-Quran, kalamullahil qadim, kalam Allah yang lampau, kalam Allah yang penuh dengan cahaya, kalam Allah yang penuh dengan rahmat, kalam Allah yang penuh dengan bimbingan, kalam Allah yang penuh dengan keberkahan dan keridhaan darinya. Kita akan renungkan di seputar tema Al-Faizin. Al-Faizin, kan lebaran nih kemarin, doanya orang apa? Minal aidin wal faizin. Al-aidin artinya kembali, al-faizin artinya memperoleh keberuntungan atau kemenangan. Nah, sekarang dalam Al-Quran, siapa saja yang Allah beritahukan kepada kita, yang mana orang tersebut mendapatkan label, pangkat, sebutan dari Allah dengan Al-Faizin. Mudah-mudahan dengan kita merenungkan ayat-ayat tentang Al-Faizin, Allah jadikan kita orang-orang yang faiz. Amin ya rabbal
alamin. Kita akan berangkat dari Quran surah At-Taubah ayat ke-19, 20 hingga 22. Allah Jalla Jalaluhu mengajak kita merenung menggunakan akal kita, karena agama ini bukan doktrin. Agama merupakan ajaran yang isinya merupakan pencerahan dalam hidup. Risalah-risalahnya merupakan modul panduan kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita merenungkan firman-Nya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami. Apakah kalian mau jadikan dua amal kebaikan? Ini dua perkara ini merupakan amal baik. Apa itu yang pertama? Siqayatal hajj, memberi minum para peziarah yang berkunjung berziarah dan melaksanakan haji di tanah suci atau ke tanah suci. Berziarah menjadi para haji. Haji itu artinya orang yang berkunjung untuk melakukan ibadah. Karena sekarang banyak orang yang berkunjung ke tanah suci bukan untuk ibadah. Arti al-hajj ay zair al-bait al-haram lin nusuk. Orang yang berkunjung ke Baitul Haram, Ka'bah, ke Masjidil Haram lin nusuk, untuk beribadah. Karena Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, doanya adalah wa arina manasikana. Quran surah Al-Baqarah 127, 128, 129. Firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah 127. Doa yang kedua, Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa berikutnya masih di 128. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa beliau berikutnya di 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuh, ini doanya Nabi Ibrahim, jangan sampai nggak dibaca nih. Baca setiap hari. Doa yang begitu dahsyat, minta diterima amalnya oleh Allah, minta dijadikan anak-anak keturunannya ummatan muslimah, kumpulan umat yang tunduk pasrah kepada Allah. Minta ditunjukkan, dibimbing konsep manasik, ibadah kepada Allah. Minta diterima taubatnya oleh Allah. Minta agar ada anak keturunan menjadi seorang penyambung risalah, penyebar risalah Allah, yang mentilawahkan ayat Allah, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan membersihkan jiwa orang banyak. Doa Nabi Ibrahim. Tadi di antara doanya apa? Wa arina manasikana. Maka seorang yang melaksanakan haji, berkunjung ke tanah suci Makkah, berkunjung ke Baitul Haram, tujuannya nusuk, lil ibadah. Nah, ini
Allah Subhanahu wa taala agungkan, muliakan para pengunjung rumahnya dengan tersedianya air minum yang tidak habis-habisnya, yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, dulu di zaman jahiliyah sekalipun pelayanan kunjungan ke Baitul Haram, ya, ke Ka'bah Al-Musyarrafah tetap ada. Sekalipun orang jahiliyah belum ada diutus di tengah mereka para nabi dan rasul. Namun berziarah ke Ka'bah ini sudah menjadi ritual, ya, turun temurun mulai sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ketika datang Al-Quran di tengah masyarakat jahiliyah, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, para pemuka Quraisy yang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Al-Quran, belum mau menerima risalah dan kenabian Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, mereka punya mindset berpikir bahwa amalan mereka, yaitu menyiapkan minum untuk para jamaah haji, adalah amal yang begitu mulia yang mengalahkan iman kepada Allah. Karena pola pikir mereka, Quran kan baru datang, Muhammad kan baru muncul, ya kan, agama Islam yang dibawa Muhammad kan baru diperkenalkan, sedangkan ritual haji ini lebih tua. Nah, paham ini? Maka urusan melayani para tetamu Baitul Haram ini, yang tentunya Muhammad dan pengikutnya juga bertawaf di Ka'bah, sholat pun menghadap Ka'bah, kami punya satu amalan, project yang lebih mulia. Apa itu? Memberi minum jamaah haji, menyiapkan minum. Begitupun imaratul Masjidil Haram, menghidupkan, memakmurkan Masjidil Haram. Itu mereka pikir lebih mulia dari urusan iman kepada Allah. Nah, ini Allah turunkan ayat ini untuk membuka pola pikir mereka yang tidak lurus, diluruskan dengan Al-Quran, dengan sebuah pertanyaan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jihadin fi sabilillah. Mereka pikir urusan memberi minum jamaah haji, menghidupkan Masjidil Haram, itu lebih mulia ketimbang iman kepada Allah dan hari akhir, juga lebih mulia dari berjihad di jalan Allah. Jadi ini level iman masyarakat pada saat itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ini karena kita bicara siqayah, kita doakan semoga Obi saqakallahu ta'ala syarbatan hani'ah la yadma'u ba'daha abada. Jazakallah khair. Dibawain air putih anget sama kopi liong, Masya Allah. Habib Ali bukan main dah. Semoga Habib hatinya makin bening kayak air putih, dan mudah-mudahan hitam manisnya lebih manis dari kopinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu. Kemudian ada satu amalan lagi yang Nabi ajak orang-orang di Mekah, yaitu berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dan ini arti jihad jangan hanya dipahami dengan perjuangan fisik, senjata dan nyawa. Karena arti jihad itu bukan hanya jihad itu bahagiannya adalah qital, tapi jihad itu sebuah kalimat yang luas. Segala perjuangan, arti apa itu berjuang? Mengeluarkan segala potensi yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, itu arti jihad. Mengeluarkan segala potensi.
ada potensi kecerdasan, ada potensi pengetahuan, ada potensi tenaga, ada potensi harta, ada potensi nyawa. Itu semua potensi itu diupayakan, dikeluarkan untuk sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Nah, jadi kata Allah Ta'ala, jangan ente samakan, dan gak mungkin bisa sama. La yastawuna indallah, tidak akan bisa sama di sisi Allah antara menyiapkan minum jamaah haji, begitupun memakmurkan, menghidupkan, menyiapkan, memperluas dan menyiapkan fasilitas Masjidil Haram. Kamu samakan dengan iman kepada Allah, iman pada hari akhir, dan jihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, tidak mungkin bisa sama di sisi Allah. Ini sekarang kan tanah suci ini, Makkah dan Madinah, sekarang kan di atas kekuasaan rezim Bani Sangut, ya, Bani Sangut, ya. Sampai sekarang ya Bapak, kalau bawa jamaah haji umrah tuh bawa zam-zam, di botolnya tertulis Project Raja Fulan bin Fulan, Project Masyru' Raja Fulan bin Fulan. Ini zam-zam proyeknya Allah, bukan proyek perorangan. Sekarang dikapitalisasi oleh perorangan dan kelompok. Ya begitulah. Itu gambaran raja-raja. Ya, itu gambar apa? Raja-raja. Sampai semut pernah ngomong, Pak. Semut pernah ngomong, kalau satu negeri dimasuki oleh orang yang punya pola pikir raja, punya pola pikir rezim kekuasaan, punya pola pikir dinasti, itu mesti merusak negeri. Al-muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha. Makanya di hati kita jangan punya punya pola pikir menguasai suatu, nanti hati kita rusak. Jadi al-muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Tuh sedikit ya, sedikit kita lang-lang buana sedikit Bapak. Dalam Quran surah An-Nas, ini kita di luar tema dulu nih. Ini karena ada kata-kata Malik tadi, raja, ya. Ada surah namanya An-Nas. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Itu siapa ngantuk tuh? Assalamualaikum. Pak, sehat? Yang ngantuk sehat semua? Ya. Ya, ini suaranya saya jauhin biar nggak ngantuk nih. Kalau gini gede banget tuh suaranya tuh, ya kan? Dikit. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Habis itu Malikin nas. Habis itu Ilahin nas. Kok sampai perlu 3 kali Allah sebutin? Emang gak cukup Rabbin nas doang? Emang gak cukup Malikin nas doang? Tapi Allah mesti lengkapin Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kenapa coba? Tahu nggak? Ini dari Rabb, Malik, Ilah. Rabb, Malik, Ilah. Bapak, yang namanya Rabb itu banyak. Kata Rabb itu kan artinya murabbi, mursyid, muslih. Ya, pembimbing, ya, pengatur, itu banyak. Begitupun Malik. Boleh jadi dalam Rabb tadi, boleh jadi dalam satu kampung ada banyak murabbi, betul nggak? Dalam satu negeri boleh banyak para raja, tapi tidak ada ilah kecuali satu. Rabb banyak, Malik dikitan lagi, ilah cuma satu. Makanya Allah tanamkan pada kita, kalau orang mau berlindung dari orang mau berlindung dari orang,
Allah kenalkan dirinya, aku adalah Rabbnya orang. Begitupun aku adalah Malik bagi orang. Tapi ingat, aku ini hanya satu, ilahnya orang. Tuh. Ya, ini kata-kata Malik. Nah, sekarang kita kembali ke tadi surah apa namanya? At-Taubah, bahwa Allah Subhanahu wa taala beritahukan yang namanya menyiapkan segala fasilitas untuk para jamaah haji. Ini kan kita bulan ini akan masuk bulan haji. Doain ya, saya mohon redo. Ya, mudah-mudahan Allah redo saya tahun ini berangkat haji. Baru kemarin seminggu lalu ada orang tiba-tiba ngajak gitu, Ustaz, antum pergi haji terakhir kapan? Wah, udah lama, saya bilang gitu ya. Ini maaf nih, ana mau ajak ente nemenin, ada beberapa jamaah khusus mau pergi haji, minta ente yang nemenin. Paspor ente tolong bawa besok, kita cek dulu antum bisa pergi apa enggak gitu. Tanggal 14 ini besok mau biometrik. Nah, kalau lulus interview saya berangkat haji. Doain ya, doain. Mudah-mudahan Allah berkenan. Jadi bulan depan saya nggak ada di sini, kalau jadi awal Juni saya berangkat. Makanya ini Sabtu ini saya ngisi, Sabtu depan katanya ngisi lagi, tukeran sama Habib Ahmad. Ntar bulan depan Habib Ahmad 2 hari juga. Itu doain mudah-mudahan Allah berkenan panggil. Karena memang haji ini bukan urusan duit doang. Lah saya nggak punya duit, dipanggil juga nih, gitu. Sampai yang ngajak bilang, cuman mohon maaf kalau fee katanya mungkin belum kelihatan banyak katanya. Cuman untuk hotel, tiket, jajan di sono udah ada. Kira-kira mau nggak Ustadz diongkosin haji tapi nggak dapet amplop katanya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting saya makan ada nggak? Ada udah. Ya udah. Saya mau jajan ada ya udah. Itu syukur-syukur saya pergi haji, bini saya dua-duanya ada duitnya kan gitu ya. Kalau nggak ada ya udah, yang sabar kamu gitu ya. Laki mau pergi haji, mudah-mudahan bisa kembali ya kan gitu ya. Kalau nggak kembali gimana? Ya sabar pergi haji udah. Itu alhamdulillah. Nah, ini semua nggak akan sama dibandingkan dengan iman kepada Allah, hari akhir dan berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah. Nah, kalau ada orang masih punya pola pikir bahwa urusan melayani jamaah haji, bahkan urusan menyiapkan air minum untuk jamaah haji, itu disamakan dengan iman kepada Allah, iman pada hari akhir dan jihad di jalan Allah, ini namanya orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Bagaimana bersamain urusan ini sama ini? Ini iman kepada Allah dan hari akhir, ini jihad di jalan Allah. Yang sebelah sini urusan cuman semisal project-project yang menghasilkan uang. Ya nggak bisa sama. Kalau ada orang yang masih punya pola pikir begitu, itu orang yang zalim. Maka Allah beritahukan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah gak akan mau memberikan bimbingannya kepada orang-orang yang zalim. Ini sedikit PR. Semoga nanti bisa kita renungkan di pertemuan berikutnya. Dalam Al-Quran, Pak, ada 6 golongan manusia. 6 golongan manusia yang Allah beritahukan bahwa Allah la yahdihim. Allah tidak mau memberikan bimbingannya yang khusus kepada mereka. Bapak, hidayah itu ada 2 level. Ada yang level pertama bersifat umum. Apa maknanya? Idahul haq, petunjuk, penerangan tentang kebenaran. Itu namanya level pertama. Ada hidayah level kedua. Apa itu? At-taufiq wal irsyad liqabul wattiba'il haq.
pertolongan dan bimbingan khusus untuk mau menerima dan mengikuti kebenaran. Level kedua, ayat-ayat yang berisikan sebuah pemberitahuan bahwa Allah la yahdi. Allah la yahdi. Nih, wallahu la yahdi al-qaumaz zalimin, itu maknanya hidayah yang level 2. Yang level 2. Jadi gini simpelnya. Warga sekitar sini Al-Mahdi, jamaah yang hadir Jumatan kemarin di Al-Mahdi, yang khotibnya kemarin bernama Habib Ali, ya. Kemarin dapat nggak pengumuman bahwa hari ini pagi ba'da subuh di Masjid Al-Mahdi ada pengajian? Ada kan pengumuman? Nah. Warga sekitar sini mendengar nggak panggilan azan dan mendengarkah pengajian, terdengarkah suara pengajian melalui speaker Masjid Al-Mahdi? Itu namanya ada hidayah level pertama. Pemberitahuan udah sampai, betul nggak? Lewat WhatsApp grup udah sampai. Kemudian suara kedengeran, ya kan? Suara terdengar, itu hidayah level pertama. Tapi nggak semua orang mendapatkan irsyad, taufik dari Allah untuk mau datang dan dengerin. Paham nih? Kemudian ini sekarang yang hadir nih, yang hadir di sini. Yang hadir di sini. Enggak sedikit mulai datang sampai pulang tidur. Paham enggak? Hah? Paham enggak nih? Padahal udah datang ke masjid, ikut ngaji. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun-bangun ketika sang narasumber juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi, selesai. Cepet amat ngajinya, baru banget tidur katanya gitu. Makanya, itu bahagian dia nggak mendapatkan level kedua yang khusus lagi. Lalu ada yang dengerin dari awal, mencatat, atau kayak saya nih yang nyampaikan. Pulang dari sini ada yang Allah berikan irsyad, taufik untuk mengamalkannya. Ada juga yang tidak. Maka itu hidayah berlevel-level. Muaranya level 1, level 2. Level 1 hidayah yang bersifat umum namanya idahul haq. Allah berikan petunjuk, penerangan bahwa di situ ada nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah. Dan yang kedua, pertolongan, bimbingan dari Allah yang khusus untuk mau menerima dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita 2 level hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Jelas tidak? Nah, dalam Al-Quran ada 6 golongan manusia yang tidak mendapatkan hidayah yang level 2 tadi. Ini saya kasih bocorannya nih. Nanti Habib Ali ingetin saya deh supaya kita bisa bahas di sini. Pertama, orang zalim. Kedua, orang yang menutup diri dari ayat Allah. Yang ketiga, orang yang fasik. Yang keempat, orang yang berkhianat. Ya. Yang kelima, orang yang tukang bohong. Tukang bohong. Kalau ngomong bohong mulu. Ya. Yang kelima, orang yang frontal dalam masalah keingkaran. Ini 6 golongan manusia ini Allah la yahdihim. Allah nggak berikan bimbingan khusus atau level 2 buat mereka. Mudah-mudahan Allah lindungi kita agar tidak menjadi golongan 6 orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kapan kita bahas? Nanti. Salah satunya ini, orang yang punya pola pikir bahwa mengurus proyek tanah suci itu di atas iman atau sama dengan iman kepada Allah dan hari akhir, juga sama dengan berjihad di jalan Allah. Apalagi jihad nyawa, jihad harta,
jihad senjata. Nah, tuh satu contohnya nih negara Bani Sangut. Ya, jauh mana sama kita ke Palestina? Jauh mana? Jauh kita. Duit kita sama dia bayarkan mana? Proyek haji, proyek umroh, fulus. Enggak bantu Palestina, malah bantu Israel. Ini karena mereka orang zalim, orang yang punya pola pikir, wah kami sudah hebat kok, kami menjadi pelayan dua tanah suci, udah nggak usah lagi sibuk-sibuk sama jihad di jalan Allah seperti itu. Nah, itu namanya orang yang zalim. Nah, mereka itu Allah la yahdil qaumaz zalimin. Ayat berikutnya, lawan dari yang zalim ini. Siapa mereka? Orang-orang faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Minal aidin wal siapa faizin ini? Alladzina amanu, orang yang mau beriman kepada Allah, wahajaru, dan mau berhijrah nih. Dulu di ayat ini turun hijrah bersama Nabi, karena banyak juga yang imannya masih remeng-remeng di zaman itu, mikir udahlah Muhammad Nabi ngajak kita hijrah. Di mana? Kemana? Ke Yathrib. Yathrib. Dulu Madinah namanya Yathrib. Artinya Yathrib apes, rebek. Kalau bahasa kita nih Jember. Ngajak pindah ke Jember. Muhammad ngapain ngajak pindah ke sono? Nggak ada proyek di sono. Di sini proyek semua. Tiap tahun, sepanjang tahun. Fulus. Sikayah. Urusan dagang di seputar Masjidil Haram. Fulus, ngapain ke Yathrib? Makanya Allah bilang, orang yang mau beriman dan mau ikut berhijrah. Nah, kalau sekarang apa hijrahnya? Hijrahnya itu dari tidak mengikuti Quran kembali berpandu kepada Al-Quran. Itu hijrahnya. Ya. Kalau sekarang biasanya hijrahnya penampilan, biasanya sekarang. Ya enggak? Dulu kerudungnya pendek, sekarang gambreng-gambreng, ya kan gitu ya. Nah, dulu enggak cingkrang, sekarang cingkrang. Dulu enggak punya jenggot, sekarang pakai jenggot. Hijrah. Dulu bini cuma 1, sekarang 4. Hijrah. Benar-benar tuh. Sekarang yang pengajian hijrah tuh, itu bahkan begitu. Di antara pemicunya, enak ikut grup hijrah. Bini doktrin biar mau berpoligami. Surga ini surga, begitu katanya. Gitu. Ya. Emang surga bab kawin doang. Ya kan? Kemudian wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, dengan nyawa. Catat ya, jihad itu dengan harta dulu urutannya, baru dengan nyawa. Yang punya harta maka berjihadnya dengan harta. Kalau nggak punya harta, dengan tahta. Nggak ada tahta, dengan pangkat dan jabatan berjihad. Nggak punya itu semua, baru dengan nyawa. Ini enggak punya harta, nggak mau keluarin, nyawa aja dah, begitu katanya. Nah, orang yang beriman kepada Allah, berhijrah di jalan Allah, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa, a'zamu darajatan indallah, lebih agung derajatnya di sisi Allah ketimbang tadi tuh urusan proyek air minum sama proyek jamaah haji dan umrah. Indallah. Kalau indanas ya lain. Indanas ya kelihatan materinya. Ya, tapi indallah tidak.
urusan iman, hijrah, jihad itu lebih agung ketimbang itu semua. Wa ulaika, dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau ikut menjadi muhajirin berhijrah dan mau berjuang dengan harta dan nyawa, itu Allah berikan sebuah label al-faizun. Al-faizun, orang yang menang, orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Tapi bicara al-faizun dalam Al-Quran Bib Ali, al-fauz, al-faiz bil fauz, rupanya juga ada 3 level. Orang yang mendapatkan al-fauz, al-faizun, itu juga ada 3 level dalam Al-Quran. Ada apa? 3 level. Jadi pemenang juga ada juara 1, juara 2, juara 3. Ini pemenang namanya. Al-faizun kan orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, pemenang itu juga ada 3 levelnya. Al-faizin dengan juara 1, al-faizin juara 2, al-faizin juara 3. Coba kira-kira siapa yang juara 1? Yang dimaksud juara 2, dan siapa yang meraih juara 3? Habib mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Sabtu depan insyaallah. Jangan sekarang. Hah? Bersambung. Kita yang sekarang yang faizin dulu ya. Baik. Dah. Sekarang kita pindah ke ayat lain. Quran surah Al-Mu'minun ayat 111, halaman di mushafnya 349. Masih siapakah mereka al-faizun itu? Sebenarnya ini Pak, kalau dibaca sih ini dari apa namanya? Ayat ke 101. Ya. Semoga waktu cukup ya. Ini minimal dibaca terjemahnya, kita renungkan. Nanti stressing pointnya di ayat 111. Saya bacakan dari apa namanya? Ayat 101. Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ayo angkat tangannya Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta
hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Allah Allah Allah. Hari itu nggak bakal tanya ente turunan Yaman apa Cina, ente Hadramaut apa Saudi, nggak ditanya. Jawa apa Sunda, hari itu nggak ditanya. Di sini yang ditanya, sampai diributin, ya diributin. Yang satu menafikan, yang satu nyombong-nyombongin, nah ya kan. Tapi emang di dunia biar aja dah, di dunia emang ntar di hari juga nggak bakal tanya. Ya kan ya. Nah ini hari nanti nggak bakal ditanya. Yang penting mau Habib bukan Habib, mau Jawa atau Sunda, mau Yaman atau Cina, mau Iran atau Barat, yang penting berat timbangan amal, itu yang beruntung. Betul nggak? Ya itu kayak si siapa namanya itu lagi ramai tuh, si Mamat, ya nggak? Ributin Habib mulu. Lu juga Mat mau ngapain ribut-ribut? Ntar juga bakal ditanya. Lu nggak ditanya tentang Habib nggak? Yang ditanya sama Allah, apa amalmu Mat? Imat, punya amal apa kau? Ambil Habib ributin semua, sampai ujung-ujung. Katanya Habib palsu, nggak ada Habib di sini. Mat, lu Mat. Saya kalau punya duit nih, saya panggil Mat, yuk ikut ke Hadramaut yuk, ziarah ke Hadramaut, biar lu lihat tuh, ributin mulu dia. Kayak ditanya aja sama Allah gitu. Tahu enggak? Emang ditanya sama Allah? Ya kagak. Enggak, bukan apa. Ini penipuan ini. Sekian lama orang ditipu sama habaib. Terus urusan lu apa emang? Urusanmu apa? Kamu dapat kerugian? Enggak. Ini pembodohan. Orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara dibodohin sama Habib. Terus itu Habib juga nggak ada urusan, itu orang-orang Nusantara juga nggak ada masalah. Ngapain lo ributin? Betul nggak? Ya, yang penting nih, sakulat mawazinu, amalmu berat belum? Timbanganmu udah berat belum? Ngurusin Habib mau ngapain? Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang ringan timbangan amal, itu orang yang rugi. Amal baik nggak ada, itu orang yang bikin rugi. Tempat di mana? Neraka jahanam. Itu Mat yang bikin rugi. Udah ngapain? Berhenti berkuar di mana-mana. Ceramah Maulid, khutbah Jumat, pengajian, isinya gituan mulu. Itu namanya bikin bodoh umat. Mending nyampein Al-Quran ketahuan, ya enggak? Tuh, begitu. Kalau Mamat ngomong gini bener nih. Pak, hari nanti ada sap-sap. Hari nanti, ya udah sibukkan diri dengan memperberat timbangan amal. Betul gak? Jangan sibukkan diri bikin ringan timbangan amal, karena itu bikin rugi diri sendiri. Fi jahannama khalidun, ya Allah, kekal dalam neraka jahanam. Dunia cuma sebentar. Yang dapat anugerah nasab itu ujian buat dia. Yang nggak punya ujian juga punya, ada ujian sendiri. Ngapain ribut-ribut? Ya, mending sibukkan diri dengan perbanyak amal soleh untuk beratin timbangan amal. Betul? Nah, bapak-bapak jangan sibuk ya, buka-buka gituan. Udah, kalau ada si Mamat ngomong itu matiin. Udah, mau ngapain? Yang untung dia, untung dia, untung dapat apa? Duit tuh berputar terus tuh, ratingnya naik. Jangan tonton, matiin, jangan dengerin. Udah gitu aja, ya. Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalihun. Ini kalih tuh bahasa orang kita tuh kalah. Ya kalah loh, kalah kan merengut, kalah. Gitu. Yang menang happy. Nah, ini kalah tuh bahasa Arab tuh, bahasa Al-Quran. Kalih. Artinya apa kalih? Orang yang wajahnya muram, belipet, ya, manyun. Kalau bahasa orang kita, manyun mukanya. Na'udzubillah. Dan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengerin dia, ini nih orang dai ustadz. Kalau belajar pakai dai dan ustadz, begitu orang umumnya, orang beriman,
Tugasnya itu sampaikan ayat-ayat Allah supaya jadi hujjah. Bapak Ibu nih, di tiap kesempatan sampaikan walaupun satu ayat sama siapa aja, supaya apa? Nanti jadi hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Tuhan, aku telah menyampaikan ayat-ayatmu. Orang nih yang di neraka jahanam, yang sibuk dengan nasab waktu di dunia, sibuk dengan aib orang lain, kepo ngurusin orang lain, ini nanti di antara pertanyaannya di neraka ini nih, alam takun ayati tutla alaikum. Kamu kok bisa masuk neraka? Kok bisa-bisanya? Emang ayat-ayatku belum ada yang bacain tuh? Emang ayat-ayatku belum sampai ke kampung kamu? Dia bilang, iya udah nyampe, tapi sayang kami mendustakannya. Tuh. Ini ayat ini sekarang sama tanya nih, Quran surah Al-Mu'minun ayatnya udah nyampe belum sama kita sekarang? Nyampe belum? Sama saya udah nyampe nih, malah saya tadi yang bacain. Maka Allah bilang, awas, jangan kamu dustakan. Kalau kamu dustakan nanti muka kamu akan dibakar di neraka. Muka kamu akan manyun di neraka nanti. Sebab apa? Ayatku sudah dibacakan, bahkan dirimu yang bacakan, lalu kau dustakan ayat-ayatku. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan apa dustainnya? Dengan sibuk ngurusin amal orang, bukan sibuk ngurusin amal sendiri. Pak, Bu, kalau orang tadi itu mau renungkan ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun, yakin deh kita nggak bakal kepo sama urusan orang. Kenapa? Ngurusin amal kita aja udah sibuk, waktu kita habis ngurusin amal orang. Ya Allah, orang dikomentarin mulu. Lu ngapa sih komentar orang mulu? Dirimu sendiri itu lo sibukkan dengan beramal soleh, beratin timbangan amal. Betul? Ini gambarannya. Terus ini apa jawab ini? Orang ketika Allah bilang alam takun ayati tutla fakuntum biha tukadzibun, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ini jawabannya. Apa jawaban dia coba? Iya emang kami ngaku kami ini orang cilaka, kami ini orang yang tersesat jalan. Tapi pengakuannya berguna nggak? Berguna nggak? Berguna nggak? Kenapa nggak berguna? Udah tinggal di jahanam. Ini udah tinggal jahanam. Ini Allah cuma ngasih tahu dialognya Allah dengan penghuni jahanam. Kok dibacain sekarang? Padahal Allah kasih tahu nggak berguna. Iya, supaya kita nggak termasuk orang-orang yang berkata seperti itu. Jelas tidak nih? Jangan sampai kita masuk golongan kelompok orang yang di ayat ini berkata, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Allah saking sayangnya sama kita nih, saking sayangnya sama kita, kejadian yang akan datang nanti disampaikan pada kita. Fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum, supaya apa? Pegang ini ayat, jangan sampai kamu masuk bersama mereka semua. Basi lu ngaku gitu, basi udah nggak laku ya. Apa jawab Allah coba? Dengarkan ini bahasa kasar ini. Allah nggak kasar ya, ini saya yang kasar. Basi lu ngomong, basi lu udah lu dekemen situ lu, jangan ngomong sama gua, udah nggak laku omongan lu. Apa coba? Itu tuh ibaratnya. Nah ini kisah ini nih Allah ceritakan, ini kejadian yang akan datang ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya amalkan ayat-ayat ini. Jelas tidak? Jelas tidak? Assalamualaikum. Sehat semua? Ini aki-aki semua ini. Kagak ada yang muda apa ya? Sini aki-aki, ini emak-emak, la ilaha illallah Rasulullah. Habib Ali bukan main. Habib Ali ini jamaahnya darah-darah muda semua nih. Darah muda, usia tua. Gobul. Ada lagi Farik. Ini kalau gambaran Farik berarti versus. Ada pihak oposisi. Kelompok yang lain. Ini kelompok ini beda nih. Kelompok ini selalu di dunia dulu doanya ini. Rabbana ighfir lana. Rabbana inna amanna faghfir lana warhamna
wa anta khairun rahimin. Ini ada kelompok yang begini. Ya, bukan kelompok yang tadi. Yang tadi mah sama Allah enggak dihawil. Terserah, basi semua omongan lo semua. Yang ini enggak. Ini orang yang dulu di dunia doanya Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairun rahimin. Yang begini sama kalian ejek. So alim lo, begitu katanya. So alim lo, ikut mabali mulu sih lo, gaulnya kurang gaul. Nah itu namanya sikhrian, cemoohan, hinaan. Di masjid mulu mabali, main sini di kafe, enggak minum sebotol kayak paling enggak AO, gitu. Paham ya? Kalian tertawain tuh orang yang begitu, yang selalu berkata inna amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, orang yang berdoa begini nih, apa balasannya? Jamaah, kata Allah, orang tadi yang di dunia selalu melafalkan ucapan ikrar keimanan, mohon ampunan dan rahmat, orang ini kata Allah, ini jazaituhumul yaum. Hari ini di hari kiamat aku berikan balasan bima sabaru, sebab kesabaran mereka di dunia menjadi buah ejekan, buah cemoohan, ya. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, annahum humul faizun. Mereka itulah sejatinya orang-orang yang lulus ujian, yang menang dalam pertandingan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang faizin. Amin. Tapi syaratnya itu loh, faizin itu harus sabar. Ya, sabar berzikir pada Allah, sabar dicibirin sama orang-orang, sabar dihina sama orang-orang, sabar dibully sama orang-orang. Itulah orang-orang yang beruntung. Dua ayat ini ya menjelaskan tentang siapa itu orang al-faizin. Yang ketiga, biar hatam, ya enggak? Quran surah An-Nur ayat 52 halaman 356 kita buka. Ini tapi ayat ini saya baca dari ayat 46 ya. Dengarkan ini. Allah berfirman, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul
faizun. Masya Allah, dengar ini ada bayan Qur'ani tentang dua kelompok masyarakat di zaman Rasul. Yang pertama, Allah jelaskan dulu tentang keutamaan Al-Quran. Kata Allah, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Sungguh kami telah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu detail dalam memberikan penjelasan, yang begitu jelas dalam menyampaikan penjelasan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membimbing siapa orang yang Allah kehendaki menuju jalan Allah yang lapang dan lurus. Dan mereka berkata, ini orang-orang di sekitar Rasul, amanna billah, kemudian wabir rasuli wa ata'na. Nih, ada orang yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasul dan mengatakan kami taat kepada Allah dan Rasul. Thumma yatawalla fariqum min ba'di dzalik. Kemudian mereka berpaling setelah berikrar beriman kepada Allah, pada Rasul, dan siap taat kepada Allah. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu orang yang cuma ngaku beriman, ngaku taat, tapi kalau disuruh sama Allah dan Rasul nggak mau, mereka itu bukan orang beriman. Berikutnya, ciri orang cuma imannya ngaku-ngaku doang. Tadi kan orang ngaku beriman pada Allah dan Rasul, ngaku taat, tapi berpaling meninggalkan Allah dan Rasul, itu bukan orang beriman. Ada lagi ciri orang yang cuma imannya ngaku-ngaku doang, alias palsu. Siapa mereka? Idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Ciri orang yang imannya cuma ngaku-ngaku doang, kalau lagi terjadi permasalahan, perselisihan, beda pandangan, panggil keduanya sini, biar Al-Quran dan Rasul yang akan menentukan mana yang salah, mana yang benar. Maka terpecah dua mereka. Ada sekelompok siap nih mendengarkan keputusan Allah yang Allah sudah tetapkan, sekalipun pahit buat kamu, siap. Yang satu lagi, enggak dah. Kalau gini caranya, kalau nanti Allah dan Rasul yang menetapkan, saya pasti kalah. Mendingan kami pergi, berpaling saja. Ini juga bukan orang beriman. Lalu Allah bertanya, kenapa sih kalau giliran diajak ikut Allah dan Rasul, kalian nggak mau, berat? Am fi qulubihim marad? Apakah di hati kalian ada penyakit? Amir tabu, atau karena ada keraguan? Nanti Allah bakal mengecewakan kalian dan berlaku zalim kepada kalian. Bal ulaika humuz zalimun. Orang yang ada di hatinya sakit, ragu, gamang kepada Allah, atau orang yang punya pikiran bahwa Allah itu akan berlaku zalim padanya atas keputusan Allah terhadap mereka, itulah sejatinya orang-orang yang zalim. Orang yang ragu sama Allah itu orang yang zalim. Ayo sini kita pakai Quran ya untuk menetapkan perkara. Lah, Quran lagi, aduh masalahnya. Inilah orang yang zalim, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Ciri orang beriman itu, yang mukmin sejati, itu ucapannya innama qaulal mu'minin. Ini kata Allah Ta'ala, idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau orang beriman itu dikala diajak, ayo kumpul yuk, ini pada ribut-ribut nih, ini nganggap ini yang benar, yang sebelah bilang enggak, kami yang benar. Kalau pada nganggap begitu, sini, ayo kita bawa pemikiran kita ini, pandangan kita, pendapat kita, aliran kita, bawa ke hadapan Al-Quran.
Biar Allah yang tetapkan mana di antara kita yang benar, mana yang salah. Nah, kalau orang beriman diajak begitu, sami'na wa ata'na. Kami siap mendengarkan panduan-panduan Quran dan kami siap mengikuti, menaati keputusan Al-Quran. Jelas tidak nih? Jelas tidak? Nah, awas nih, jangan jelas-jelas doang ya. Ntar kalau ada persisihan pandangan, ya, aliran, kelompok, ormas, madhab, lalu diajak ke hadapan Al-Quran, yang gak mau ikut Quran udah ketahuan, itu yang zolim. Paham gak? Yang mau ngikut Quran itu yang benar. Nah, sekarang Allah beritahukan nih, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Allah beritahukan, siapa orang yang mau taat kepada Allah, dua, dan mau memiliki rasa khasyah kepada Allah, tiga, dan mau bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, ulaika humul faizun, sejatinya merekalah para pemenangnya. Jadi siapa itu faizin, para pemenang? Satu, orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Dua, orang yang di hatinya memiliki rasa khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu, tadi apa terjemahnya? Takut ya? Sebetulnya khasyah itu bukan full takut, bukan. Khasyah itu keseimbangan antara dua perkara, 50-50. Khasyah itu separuhnya isinya takut, separuhnya isinya pede, raja. Jadi khasyah itu adalah 50% khauf, 50% raja. Apa itu takut? Takut kepada Allah, kalau begini nanti begitu. Apa itu raja? Percaya diri kepada Allah, pasti begini dan begitu. Seimbang. Kalau orang takutnya banyak, dia nggak bakal berani ngapa-ngapain. Bahkan beramal takut. Takut nanti riya. Paham nggak? Takut nanti ujub. Kenapa itu? Rasa takutnya berlebih. Kalau orang yang rojaknya dominan, melebihi takutnya, biasanya pedenya ngelunjak. Paham orang ngelunjak? Hah? Ngelunjak. Ntar juga diampunin. Allah maha maaf. Allah maha pengampun. Nah, itu namanya apa? Orang yang berlebih sikap rasa rojaknya. Nah, khasyah ini keseimbangan antara rasa takut 50% dan pengharapan kepada Allah 50%. Jadi ingat, siapa yang taat tunduk patuh pada Allah. Yang kedua, yang keseimbangan takut dan rojaknya sama alias khasyah. Yang ketiga, takwa kepada Allah kapan dan dimanapun. Faulaika humul faizun, mereka itulah sejatinya para pemenang. Jelas tidak? Ingat gak dulu, saya pernah berikan definisi takwa. Di antara sekian banyak definisi takwa, ada takwa, definisi takwa itu yang menurut Dr. Fadil Saleh As-Samirai perlu ditulis dengan tinta emas. Karena definisinya begitu dahsyat. Apa itu? Takwa gabungan dari dua kalimat. Yang pertama, an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Terjemahnya apa? Upaya diri untuk jangan sampai terlihat oleh Allah sedang berada di satu tempat, di satu waktu yang saat itu Allah
tidak suka, bahkan melarang kita berada di situ dan melakukan hal itu. Jelas tidak nih? Ini takwa yang pertama nih. Jadi dia punya satu sugesti atau punya satu keyakinan, jangan sampai ada di sebuah tempat di permukaan bumi, ada di satu waktu, dia berada di satu waktu yang saat itu Allah nggak suka dia di situ, dan atau Allah nggak suka dia melakukan hal itu. Jelas tidak nih? Jadi takwa itu ketika ada bisikan-bisikan nafsu ammarah bisu yang ingin mengajak kita maksiat, kita mampu menjawab. Misalnya nih, yuk kita bikin dosa, baik seorang diri atau bersama orang lain. Misal ada orang ngajak berzina, ngajak mencuri bareng-bareng, korupsi bareng-bareng, dia jawab, oke, deal. Kita bikin maksiat dengan satu syarat, cari tempat, cari waktu yang Allah nggak bisa lihat. Di mana kira-kira? Jadi di kolong meja. Kalau ada tempat yang Allah nggak lihat kita bikin maksiat kepadanya, ayo kita bikin maksiat di situ. Ibu-ibu nih ada temennya, yuk kita bikin, kita ngerumpi yuk, ngerumpi. Ngerumpiin siapa? Itu tangga baru tuh, lagi rame, lagi viral tuh dia. Kenapa dia? Ayo kita ngobrol. Ngobrol apa? Ya komentarin dia deh, nggak? Oke, boleh. Kita ngomongin dia, tapi cari waktu, cari tempat yang Allah nggak bisa lihat. Di mana kira-kira? Ada nggak? Itu takwa yang pertama. Ada makna takwa yang kedua, an la yafqidaka haitsu amaraka. Jangan sampai kita absen. Jangan sampai Allah kehilangan kita di satu tempat, di satu waktu yang saat itu Allah senang dan perintahkan kita berada di situ dan melakukan hal itu. Tuh. Nih bagian dari takwa nih. Kenapa ya? Allah senang kita berada di sini. Betul nggak? Ini memang pimpinannya Habib Ali. Tapi ini rumah Allah ini. Al-Mahdi ini namanya doang. Hakikatnya bangunan ini rumahnya Allah. Memang ada pengelolanya, pimpinannya Ustadz Ali Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini, ya. Tapi ini rumah Allah. Si pemilik rumah demen banget deh kalau kita sering kemari. Jelas ini. Minimal 5 waktu. Ketika ada muadzin dari rumah ini memanggil-manggil, kesini dong, kesini dong. Jemput dong kesuksesan di sini, ambil kebahagiaan di sini. Ini tuan rumahnya demen banget dah. Kalau ente pada kemari, ini ada pengajian nih, ngajinya Quran, ngajinya Quran, kalamnya pemilik rumah Allah Jalla Jalaluh. Ente dikasih tahu besok Sabtu ada orang yang jelek rebek, ya mau ngajak ente ngaji di mari. Datang sejelek-jelek dia itu hambaku. Sekarang aku kasih tugas untuk membacakan ayat-ayatku, kalam dan firmanku. Datang dong kemari. Maka takwa dengan kita hadir di sini. Tuh. Maka kata Allah, siapa orang yang taat patuh pada Allah, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dan mau bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun. Itulah orang-orang pemenang sejatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal faizin. Amin ya rabbal. Terakhir Quran suratul Hasyr, ya enggak? Suratnya surat ke-59, halamannya 548. Kalau di mushaf gampangan cari halaman, kalau di HP gampangan cari nomor surat, ya. Boleh pilih dah, silakan yang mana aja. Ini Pak, kalau lagi begini nih, datang Israel, waduh, nikmat banget Pak. Jangan di akhirat, di dunia aja sebutannya cakep banget. Ya, si Fauzan lagi baca Quran di Al-Mahdi.
meninggal. La ilaha illallah. Enak gak sebutannya? Enak gak? Ibu fulana ya lagi khusyuk banget dengerin pengajian, kita pikir dia tidur, taunya tidur beneran gak bangun-bangun. Enak gak kira-kira? Ibu bayangin coba lagi gini nih, dengerin pengajian ini bareng-bareng nih, lagi baca ayat gini, ketuprak jatuh. Kok jatuh? Ya Allah, habis Ustadz Ali, meninggal dia. Enak gak kira-kira? Sebutannya enak gak? Cakep sebutannya coba. Di akhirat apalagi? Lagi ngaji Quran di hadapan kalamnya Allah. Allah lagi ngomongin dia, dijemput sama Allah. Ya Allah, enak banget tuh. Itu kan yang jemput Allah. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang jemput, nyuruh Israel ambil tuh nyawanya. Aku mau ketemu dia. Allah, gila gak kira-kira? Mudah-mudahan dah ya begitu ya. Lagi begini ngaji, pulang kita, ya Allah, sebutannya viral itu di dunia, apalagi di akhirat. Betul gak? Tuh, itu apa tuh? Tidur apa enggak tuh? Di belakang. Hah? Masih bangun gak? Oh masih bangun. Iya maksudnya masih bangun gitu ya. Takutnya kan udah gak bangun-bangun lagi tuh. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna ya Rabb husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita baca dari ayat ke-18 sampai 20. Dua ayat kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'alna minal faizin. Ij'alna minal faizin min ashabi jannatika ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah. Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Dan hendaknya setiap orang mau melihat, mau merenung, mau berintrospeksi, mau bercermin, mau berkaca, dan bertanya tentang apa? Bertanya tentang ma qaddamat lighat. Tanya dari masing-masing. Jangan tanya urusan orang. Saya jangan tanya Habib Ali. Saya nggak tanya bapak. Saya tanya diri sendiri. Bapak tanya masing-masing. Ibu tanya masing-masing. Ma qaddamat lighadin. Udah punya persiapan apa buat besok? Punya persiapan apa buat besok? Apa yang udah dipersembahkan untuk esok hari? Esok bukan hari Ahad. Kalau esok hari Ahad namanya lil ghad, pakai al. Lil ghad. Kalau ini lighadin, untuk hari esok yang belum datang, hari esok yang masih panjang dan perjalanan panjang. Ali punya kakek namanya Ali juga, namanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, as-safar ba'id, as-safar ba'id, perjalanan masih panjang Pak, perjalanan masih panjang. Azad qablal ma'ad, persiapin bekal sebelum datang itu hari. Ini maksudnya wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Demi Allah, kalau orang sibuk dengan menyiapkan bekal sendiri, gak bakal sibuk ngurusin orang lain. Sampai ngurusin nasab diurusin sama dia juga. Mau ngapain sih iman tuh? Nasab orang diurusin sama dia. Hah? Emang punya amal apa dia buat besok? Kalau kita sibuk, gak bakal sibuk dengan urusan orang. Gak bakal sibuk komentarin orang.
Kenapa? Kita sibuk sama diri sendiri. Maqad damat lighad. Tanya diri kita, udah punya bekal apa ya buat hari esok? Wattaqullah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Kenapa sih perlu bertakwa kepada Allah? Perlu sibuk dengan urusin amal kita masing-masing. Innallaha khabir. Innallaha khabir. Khabir itu maha tahu detail-detailnya. Lebih dari intel. Maha teliti dari para peneliti. Itu khabir. Maha berpengalaman. Tahu banyak hal yang sudah lalu dan akan datang. Itu namanya khabir. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dengan apa yang kalian perbuat, Allah itu maha tahu. Nah, Allah saking kepengen pesan ini kepada kita, bagaimana sih caranya kita punya pola pikir, pola hidup, sibuk dengan mempersiapkan bekal. Ini caranya. Dengarkan kata Allah. Jangan sampai kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ini lengah, lalai, lupa dari Allah, ini masalah besar. Dan pangkal segala kecelakaan, kebinasaan, kerugian. Kalau orang lupa kepada Allah. Kalau orang lupa kepada Allah, akan kena satu penyakit jiwa. Akan kena satu penyakit jiwa. Apa itu? Lupa diri sendiri. Orang kalau udah lupa diri, Pak, amit-amit jabang bayi. Lupa diri, gak kenal siapa dirinya. Bahkan dikasih tanda-tanda, rambut udah mulai ubanan, gigi udah mulai ompong, pipi udah mulai keriput, badan udah mulai lemah, gak inget juga dia. Itu namanya apa? Lupa diri. Ini Bapak beruntung dah, tua-tua Allah berikan hatinya seneng ngaji. Namanya Bapak gak lupa diri. Lah kaki udah sebelah di kuburan masih kagak mau ngaji juga. La ilaha illallah. Hah? Alasannya apa? Gak kuat naik ke atas Al-Mahdi. La ilaha illallah. Kalau gak kuat duduk di luar sama Arif. Dengerin tuh ngaji dari luar. Speaker kedengeran. Gak mau juga. La ilaha illallah. Coba itu. Hah? Itu namanya apa? Lupa diri. Lupa diri. Itu. Udah gitu. Iya ya. Habib Ali ngundang yang namanya Fauzan. Dia pagi-pagi udah kemari, jauh lagi ke sini. Habib Ali nyiapin tempat buat dia ngisi pengajian. Habib Ali udah nyiapin bekal buat dia, makan udah siapin. Lah saya tinggal ngelangkah doang kagak mau. Coba itu. Itu apa namanya? Lupa diri. Pakai bilang gak sempet lah, sibuk lah, kurang enak badan lah, ada acara lah. Pak, nih dengarkan ya. Ini sebuah renungan buat saya dan Anda. Pak, Bapak kalau kenal Allah, Allah itu maha. Kenal gak? Percaya gak? Allah itu serba maha. Percaya? Termasuk serba penyayang, termasuk serba baik, sangat pemberi rezeki, sangat ini, sangat itu, serba maha. Pak, kalau Allah nyuekin Bapak sedih gak? Hah? Allah cuek sama ibu, sedih gak? Hah? Tidak, masa bodoh lu ngapain kena? Gua gak mau lihat, sedih gak? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu tahu gak kapan Allah begitu sama Bapak sama Ibu? Kapan Allah begitu sama kita? Allah cuek sama kita tuh kapan? Hah? Allah gak mau ketemu kita. La yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Itu kan di akhirat nanti. Di dunia kapan begitu? Kapan begitu? Hah? Kapan? Di saat kita tidak membaca Al-Quran. Itu berarti Allah lagi gak mau ngomong sama kita. Jelas nih? Hah?
saat kita nggak sempat baca Quran, saat kita sibuk nggak buka Al-Quran, itu berarti Allah lagi nggak mau ngomong sama kita. Allah lagi nggak mau ngelihat muka kita. Itu. Ya Ustadz jangan begitu, ngapa? Orang kan sibuk, betul. Sibuk banget saya Ustadz, hari ini nggak sempat baca Quran saya. Ji, aneh nggak sempat Bib baca Quran hari ini Bib. Gimana Bib? Aneh nggak sempat baca Quran, bukan nggak mau, kepengen banget baca Quran, cuman nggak tahu Bib, sibuk banget hari ini. Waduh, urusan anak, urusan bini, urusan suami, urusan pasar, urusan politik, urusan macam-macam, nggak sempat Anda baca Quran. Biar paham nih, bukan kamu yang sedang sibuk sehingga nggak sempat baca kalamnya Allah. Itu Allah yang bikin kamu sibuk sehingga Allah nggak mau bicara sama kamu. Itu bukan kita yang sibuk, bukan. Allah yang bikin kita sibuk. Allah lagi nggak mau ngomong sama kita. Allah lagi nggak mau ngomong sama kita, maka Allah bikin kita sibuk dari Allah. Jelas tidak? Paham ini Pak? Itu maksudnya. Allah la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa la yukallimuhum. Itu maknanya Allah lagi nggak mau sama kita. Jadi kalau seharian kita nggak baca Al-Quran, itu Allah lagi nggak mau ngomong sama kita, lagi nggak mau duduk sama kita, lagi nggak mau bicara sama kita, lagi nggak mau melihat muka kita. Jelas Pak? Jelas? Kalau sholat itu kita yang butuh sama Allah, kita yang butuh sama Allah. Tapi kalau baca Quran, Allah lagi butuh sama kita. Tanda kutip, Allah lagi senang, perlu duduk sama kita. Itu jelas? Jelas Pak? Kalau sholat kita yang perlu ngomong sama Allah, kita yang perlu ngadu sama Allah. Kalau baca Quran, Allah yang lagi pengen ngomong sama kita. Itu namanya. Maka Allah bilang, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Itulah orang yang fasik. Jadi kalau kita sampai lupa diri gara-gara lupa sama Allah, akibatnya itu kita menjadi orang yang fasik. Tadi kan ada 6 orang kan yang Allah nggak mau berikan bimbingan khusus, di antaranya orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang paling rugi. Penyebab fasik itu lupa sama Allah, sehingga dibikin kita lupa sama diri kita. Nah Allah bilang, la yastawi ashabun nar. Orang fasik tinggal di neraka. Orang yang ingat sama Allah dan diingat oleh Allah, itu tinggal di surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang penghuni surga itulah orang menang sejati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal faizin. Allah jadikan kita min ashabil jannah. Cirinya di dunia orang faizin adalah orang yang banyak ingat sama Allah dan diingat oleh Allah, sehingga kenal siapa Allah, kenal siapa dirinya, gak lupa sama Allah, gak lupa pada dirinya. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di pagi hari ini dapat mencerahkan pikiran kita, mencerahkan akal kita, mencerahkan hati kita, mencerahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Maafin ya Pak Habib, maafin ya Bib. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal faizin. Bu maafin ya Bu, ngoceh mulu ya saya tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa atba'i sayyidina Muhammad ilal abad. Allahumma ij'alna wujuhana fi dunya wa fil akhirah nadirah wa la taj'al wujuhana kalihah ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina talamidina wa masyayikhina wa ikhwanina ij'alna ya Rabb min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ij'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Allahumma ij'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na ya rabbi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dhurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin innaka arhamur rahimin wa ajwadul ajwadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.